Kenapa kita takut dengan kematian? Karena kita belum siap untuk menghadapi kematian. Kenapa kita belum siap untuk menghadapi kematian? Karena bekal kita belum cukup untuk menghadapi kematian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Sebelum kita memulai video ini, saya ingin mendoakan kepada Anda semua, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kelimpahan, kemurahan rezeki, dan tentunya kesehatan untuk Anda semuanya. Baik, di kesempatan ini kita akan mengambil tema yang sedikit berbeda dan mungkin judulnya agak sedikit provokatif dan kontroversial, yaitu bagaimana menjaga akal kita tetap sehat di tahun 2021 ini. Oke, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021 ini kita melewati masa pandemi yang begitu panjang, dan di luar sana kita juga melihat banyak orang yang tingkat stresnya itu sangat tinggi ya. Dan mungkin secara kasarnya, semoga kita tidak termasuk orang gila baru di tahun 2021 ini, tetapi termasuk orang-orang yang selalu dalam kesehatan baik fisik maupun mentalnya. Maka kita akan buat tutorial singkat ya, bagaimana cara menjaga akal kita, menjaga mental kita tetap waras di tahun 2021 ini. Oke sobat Mr. J ya, tidak bisa dipungkiri bahwa otak kita dipenuhi dengan berita-berita dari si virus ya, Mr. C ini ya, Mr. C ini yang begitu luar biasa menggerogoti kehidupan bangsa dan negara kita, dan tidak hanya bangsa dan negara kita tapi juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Tetapi karena kita hidup di Indonesia, tentu imbas yang kita rasakan itu begitu dahsyat dan begitu luar biasa ya. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kehilangan mata pencaharian, orang yang kehilangan anggota keluarga ya. Jadi selain ekonomi, sosial, dan tentu juga kesehatan yang menyerang bertubi-tubi di kehidupan bangsa kita tercinta ini, semoga kita tetap waras. Oke, kita akan bikin tutorial, ikuti step by stepnya ya. Jadi tutorial yang pertama, menjaga otak kita tetap waras adalah dengan sedikit mengurangi gadget dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri ya, banyak sekali orang-orang yang sudah kecanduan gadget, dari anak-anak sampai orang tua. Orang tua juga sudah kecanduan gadget, begitu jauh dari gadgetnya marah-marah ya. Kenapa ya, kenapa? Dari bangun tidur ya, yang pertama dilihat bukan mungkin hal yang lebih penting, tetapi malah gadgetnya ya, yang pertama. Dan begitu dibuka, isinya cuma berita yang akan menjadi sampah dalam otak kita, berita yang akan memenuhi kapasitas memori kita ya. Coba bayangkan ya, dari bangun tidur, bekerja ya, kita sambil lihat HP juga, sampai mau tidur pun kita masih ke bawah tuh HP di dekat bantal kita. Ketika kita buka media sosial, ketika kita buka mungkin WhatsApp, kita buka Facebook, kita buka Instagram dan lain sebagainya ya, feedbacknya, berandanya isinya berita Mr. C. Gimana nggak menyerang kesehatan mental kita ya? Jadi satu-satunya cara adalah dengan mengurangi kadar gadget dalam kehidupan kita. Mungkin detox jiwa ya, mungkin bahasa kerennya detox jiwa kita dengan mengurangi gadget ya. Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah filter berita-berita yang tidak penting ya. Kalau kita tidak bisa terlepas dari gadget, atau kita tidak bisa mengurangi gadget karena memang itu dibutuhkan untuk pekerjaan kita ya, maka ya filterlah ya, skip berita-berita yang tidak penting ya. Kadang-kadang ketika kita melihat judul berita yang mungkin menggelitik sekali sih untuk diklik, apa sih ini berita ini ya, kadang-kadang kita tidak tahan untuk mengkliknya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata
berita yang sekeluarga meninggal misalkan, atau berita tentang kisruh, berita tentang keramaian, berita tentang kekerasan. Hal itu yang akan terus-menerus meracuni otak kita. Bayangkan, ketika hal yang negatif lebih besar daripada hal yang positif, maka ya yang negatif itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, maka filter, ya, sebisa mungkin hal-hal positif saja yang masuk ke dalam otak kita, hal positif yang kita dengar, yang mungkin kita baca dan kita konsumsi, ya. Oke, ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, filter berita yang negatif. Kemudian langkah selanjutnya adalah tingkatkan imun tubuh dengan iman, ya. Apa sih kaitannya imun dengan iman? Ya, manusia sekarang ini, ya, cenderung takut dengan apa? Virus, ya. Hal yang paling ditakuti adalah virus. Jadi kenapa takut dengan virus? Karena kita masih takut dengan kematian. Kenapa kita takut dengan kematian? Karena kita belum siap untuk menghadapi kematian. Kenapa kita belum siap untuk menghadapi kematian? Karena bekal kita belum cukup untuk menghadapi kematian. Kenapa bekal kita belum cukup? Ya, karena masih banyak keburukan-keburukan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Tentu bagi Anda yang beragama Muslim, Anda percaya bekal apa yang harus Anda persiapkan untuk menghadapi sebuah kematian. Ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh kita itu juga meningkatkan keimanan kita. Ya. Bagi yang belum tobat, ini kesempatan yang tepat untuk bertobat. Bagi yang amalnya masih kurang, ini kesempatan, ya, kita untuk meningkatkan amal dan perbuatan baik kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan bekal kita, ya, biar kita tidak takut. Kalau kita tidak takut, maka kita akan having fun, kita akan santai, ya, imun kita akan meningkat, ya. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan menciptakan kebahagiaan. Dengan bahagia, imun kita akan meningkat. Bahagia itu siapa yang menciptakan? Bahagia itu kita sendiri yang bisa menciptakan. Orang lain tidak bisa menciptakan kebahagiaan untuk kita, ya, kita sendiri yang bisa memanage kebahagiaan kita, ya. Mungkin sederhana, ada yang mungkin menganggap bahwa dengan minum kopi, segelas kopi sudah bisa bahagia, bertemu dengan kasih sudah bisa bahagia, ya. Tetapi takaran kebahagiaan untuk setiap orang tentu berbeda-beda, dan langkah selanjutnya adalah menciptakan visi yang prima, ya. Mental yang kuat, mental yang sehat tidak terlepas dari fisik yang prima, ya. Fisik yang prima itu apakah tidak cacat dan sebagainya? Tidak, tetapi fisik yang sehat, ya. Dan untuk mencapai kesehatan tentu, ya, berolahraga, ya, makan makanan yang seimbang, istirahat yang cukup, ya, menjaga pola tidur dan sebagainya. Di tahun 2021 ini kita harus tetap waras, ya. Kenapa? Karena ke depan masih banyak hal yang harus kita kerjakan, masih banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita tempuh, dan tentu banyak hal yang positif yang harus kita lakukan. Oke, semoga bermanfaat postingan sederhana kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam pejuang kemakmuran dan salam bangkit dan bermartabat.